Halo teman Excel, saya di sini punya data di mana data tersebut secara vertikal acak 13, 5, 7, 13 dan 1. Dan angka acak ini saya mau mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, di mana hasilnya seperti ini. Pengen tahu bagaimana cara mengurutkannya secara cepat? Tonton video ini sampai selesai. Halo, saya Apri. Selamat datang di video saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Nah, teman Excel, dalam suatu pekerjaan, terkadang kita memerlukan untuk mengurutkan data di Excel. Baik mengurutkan data sesuai abjad, ataupun mengurutkan data sesuai dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Sebenarnya di Microsoft Excel sudah mempunyai menu sort yang berfungsi untuk mengurutkan data di Excel. Menu tersebut berada pada data. Kemudian di sini ada sort, maka sort inilah yang berguna untuk melakukan pengurutan data. Saya contohkan di sini, saya mempunyai data nama, golongan, kelas jabatan, gaji, tanggal lahir dan jabatan. Untuk nomornya saya urutkan dulu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya misalkan saya mau mengurutkan nama ini di mana abjadnya berurutan dari A, B, C dan seterusnya. Maka kolom ini kita blok dari kolom C3 sampai H13. Kita ambil data, kemudian ambil sort. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Kita tambahkan ada di level. Kemudian untuk kolomnya, sort by-nya, karena yang kita urutkan inginnya adalah pada kolom nama, kita ambil nama. Kemudian kita ambil value. Kemudian kita urutkan dari yang huruf A sampai ke Z. Lalu kita okekan. Maka nama-nama tersebut akan berurutan dari A sampai ke Y. Nah, biasanya untuk pekerjaan yang diurutkan adalah golongan. Kemudian kriteria kedua adalah kelas jabatan. Lalu kita ambil data. Kita ambil sort. Kemudian di sini untuk kolom pertama kita ambil golongan. Di sini kita inginnya golongannya yang paling terkecil berada di atas, maka golongan 3C kemudian diikuti dengan 3B. Terbalik ya. Yang pertama adalah 3B, kemudian 3C, lalu nanti diikuti dengan 3D, lalu 4A, 4B dan 4C, seperti itu. Lalu bisa kita tambahkan ada di level. Kemudian dengan kriteria yang kedua adalah kelas jabatan. Kita ambil kelas jabatan, sort on-nya value. Kita inginkan dari yang terkecil sampai yang terbesar juga. Lalu kita okekan. Nah, maka data tersebut akan berurutan dari 3B, 3C, 3D, 4A dan 4C. Di mana 3B itu juga berurutan kelas jabatannya dari 7, 8, dan 9. 3C hanya 2, maka berurutan 8 dan 12. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. 4A bisa dilihat 4A seperti itu juga. Untuk sort itu bukan hanya berupa value saja. Value itu bisa berupa abjad, bisa berupa angka, bisa berupa rupiah, bisa berupa tanggal, bisa berupa waktu. Lalu pada sort ini kita ambil data, kita hapus sort. Kita hapus dulu ya untuk yang golongan, delete. Kita lihat pada kelas jabatan itu punya icon. Ternyata icon ini juga bisa kita sort juga, kita urutkan juga. Maka kita ambil pada sort on-nya, kita ambil yang cell icon. Yang kita mau urutkan adalah cell icon yang dimulai dengan tanda panah ke bawah. Maka
icon yang berlambang tanda panah ke bawah itu akan berada pada atas sekali, karena di sini kriterianya kita buat on top. Kita oke kan, maka yang ikonnya tanda panah ke bawah yang berwarna merah itu berada pada urutan atas sekali. Bukan saja icon, tetapi juga color cell. Di gaji itu ada color cell warna kuning, biru, dan putih. Kita blok dulu, ambil data, sort. Kemudian karena yang mau diambil adalah gaji, kita pindahkan ini ke gaji. Lalu di sini kita mau mengambilkan adalah cell colornya, dan kemudian kita ambil tanda panah seperti ini. Saya inginkan yang berwarna kuning berada di atas, klik yang warna kuning, lalu kita okekan. Maka yang berwarna kuning akan tersut ke atas. Bukan hanya cell color, tapi font color juga berpengaruh, bisa kita sortkan. Di sini pada tanggal lahir ada berwarna hitam, biru, dan merah. Kita blok dulu. Kemudian kita ambil data, kita ambil sort. Lalu kita ambil yang tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Untuk sort on-nya kita ambil yang font color. Untuk ordernya kita ambil yang berwarna merah. Jadi yang berwarna merah akan berada di atas sekali. Kita okekan. Maka font color yang berwarna merah akan berada pada kolom atas sekali. Kemudian cara mengambil kolom ini, kalau seandainya kita mengambil bersama headernya, jadi yang berwarna kuning ini yang pada row ketiga itu header namanya ya. Apabila kita memblok header saat kita mengambil data lalu sort, itu harus kita centang pada my data has headernya, sehingga header ini tidak dibaca sebagai data. Apabila kita hilangkan centangnya seperti ini, maka yang nama ini akan diikut di sort atau diurutkan oleh Excel. Apabila dihilangkan centangnya, maka pemblokannya tidak seperti ini. Yang diblok adalah dari C4 sampai ke H13. Kita ambil data, kemudian sort, kemudian di sini hilang centangnya ya, centang pada metadata headernya. Jadi kalau kita ambil klik centangnya, berarti yang safety berta ini menjadi header juga dan sortnya tidak akan ikut. Tapi kalau kita hilangkan centangnya, maka safety berta ini akan dihitung untuk dilakukan pengurutan. Kemudian pada option, di mana jabatan, kita lihat jabatannya, jabatan itu berada pada kolom H berarti. Kemudian kita ambil option. Di sini saya centang ke sensitif. Pada jabatan ini ada tulisan yang hurufnya besar, ada hurufnya kecil. Maka kalau kita centang pada ke sensitif, itu akan mengurutkan dari huruf terkecil sampai huruf terbesar. Nah, kita okekan kolom H. Maka Excel akan mengurutkan dari huruf yang terkecil sampai huruf yang terbesar. Kalau kita perhatikan lagi, saat saya mengambil data kemudian sort, di option itu orientationnya adalah sort top to bottom. Ini untuk mengurutkan data secara horizontal. Untuk data secara vertikal seperti ini, kita blok dulu ya, dari C3 sampai O3 nya kita ambil data, sort, kemudian pada optionnya itu yang dicentang adalah sort left to right. Ini untuk yang secara vertikal, maka kita okekan. Di sini kita sortkan adalah pada row ketiga, yang kita sortkan adalah value. Kemudian dari angka yang terkecil hingga yang terbesar kita okekan. Nah, maka otomatis akan mengurutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share.
Hai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat tutorial Microsoft Excel setiap hari Senin dan Kamis, dan klik video lainnya untuk melanjutkan pembelajaran.